Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat keluarga? Kita kembali berjumpa dalam acara konsultasi keluarga Asmara, As-Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Pada hari ini merupakan seri yang ke-13. Mudah-mudahan dengan tema mertua dan menantu, ya, suatu pembicaraan yang tidak pernah habis, pembahasan yang sangat legendaris. Pada kesempatan hari ini saya sendiri yang akan langsung membawakan, karena kebetulan Bunda Wati sedang ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sahabat keluarga, alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari cerah kita bisa sama-sama hadir di dalam kajian kita, dalam diskusi kita untuk bicara tentang masalah keluarga. Mudah-mudahan pembicaraan masalah keluarga ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Baik sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya apabila kita mulakan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja, ya, karena memang Bunda Wati tidak bisa hadir, dan terima kasih buat sahabat keluarga yang sudah hadir baik melalui Zoom maupun di live-nya Facebook Daya Al-Atiyah. Dan insya Allah setiap tayangan konsultasi keluarga Asmara ini akan selalu ada siaran tundanya di channel YouTube-nya Rumah Bahagia. Jadi terus ikuti, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Nah, sahabat keluarga, berbicara tentang masalah keluarga memang adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis, ya. Atau permasalahan yang ada di dalam keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Saya yakin tidak ada seorang pun, tidak ada sebuah keluarga pun yang tidak pernah memiliki permasalahan. Justru kalau ada keluarga yang tidak punya permasalahan, jangan-jangan ya nggak tahu masalahnya apa. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita coba melihat secara lebih objektif tentang bagaimana mertua dan menantu yang biasanya menghiasi di dalam kehidupan kita. Sahabat keluarga, salah satu tujuan daripada pernikahan adalah tentu terhubungnya jalinan silaturahmi yang semakin luas antara keluarga besar kedua mempelai. Sehingga terbangunlah masyarakat yang didasari oleh hubungan yang baik, ya, hubungan sama-sama hubungan keimanan, ya, dan juga masalah hubungan nasab itu sendiri. Kita tahu bahwa mertua adalah orang tua dari pasangan kita, ya, yang sangat besar pengaruhnya pada kebahagiaan rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga yang asmara, asmara di sini maksudnya adalah as-sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus memang betul-betul asmara, punya nilai asmara yang bisa tumbuh di dalam keluarga kita. Nah, sahabat keluarga, bahwa pengaruh hubungan ini, ya, hubungan antara kedua keluarga, khususnya pasangan suami istri, itu
ya akan sampai ya dampaknya juga pada kehidupan akhirat kita nanti. Itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya apa saja yang dilakukan oleh pasangan suami istri, yang dilakukan dalam sebuah keluarga, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita meyakini hal ini ya sebagai suatu bentuk bahwa memang perlu bagi kita sekalian untuk sama-sama memperhatikan tentang masalah tersebut. Nah, sahabat keluarga, tentu sebelumnya izinkan saya untuk menge-share materi kita pada kesempatan berbahagia hari ini. Ya, gimana? Sudah terlihat? Oke, terima kasih. Baik, sahabat keluarga, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, misalnya salah satunya di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, yang artinya bahwa dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah itu akan selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya. Sahabat keluarga, ya dari sini kita bisa melihat bagaimana yang namanya sebuah keluarga ini adalah berarti menjalin hubungan ya suami istri yang nantinya atau hubungan keluarga, anggota keluarga yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, kita keluarga muslim, ya kita sangat meyakini ini dan karena itu ya sebagaimana surat An-Nisa ini memang banyak sekali ya sahabat keluarga berbicara tentang permasalahan-permasalahan keluarga ya walaupun namanya surat An-Nisa ya tapi menarik ya surat An-Nisa ini banyak bicara memang tentang masalah keluarga ya berarti memang peran perempuan di dalam keluarga itu begitu sangat besarnya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bicara tentang smart wife dan sebelumnya husband smart husband ya juga kita sudah membahasnya ya bersama-sama. Mudah-mudahan sahabat keluarga bisa mengikuti pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Sahabat keluarga ya, kalau kita perhatikan sekali lagi tentang permasalahan di dalam keluarga itu sendiri ya tentunya ya hak di sini kalau kita perhatikan berbanyak sekali ayat ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan yang paling berhak atas seorang wanita itu adalah suaminya, tapi yang paling berhak atas seorang seorang perempuan ya seseorang lelaki ya maaf itu adalah ibunya. Jadi bagaimana di sini perempuan itu adalah hak daripada suaminya sementara lelaki itu adalah hak daripada ibunya. Nah, ini kadang-kadang akan menimbulkan konflik ya karena ada dua perempuan yang tinggal ya atau kalau misalnya kita tinggal di PIM ya Pondok Indah Mertua ya atau suami kita tinggal di rumah orang tua kita. Nah, ini dua sosok perempuan ini kalau tidak mampu di manage dengan baik ya oleh masing-masing anggota keluarga tentu akan menjadi permasalahan-permasalahan yang besar ya banyak atau bisa kita dapati nggak banyak lah ya mudah-mudahan ya bisa kita dapati bahwa beberapa permasalahan daripada konflik yang terjadi di dalam keluarga itu ya salah satunya adalah konflik antara mertua dan menantu. Nah, karena itu sahabat keluarga tentunya menjadi hak mertua untuk dipelihara hubungan silaturahminya oleh anaknya. Juga menjadi hak mertua untuk dimuliakan oleh menantunya.
sebagaimana anaknya itu punya kewajiban untuk memuliakan kedua orang tuanya. Masalah ini seringkali terjadi di rumah tangga, terutama bagi keluarga pemula yang belum saling mengenal, baik antara menantu maupun dengan mertua, ya, serta para ipar. Nah, ini sahabat keluarga, permasalahan antara mertua dan menantu tidak selamanya tentunya selalu buruk, ya. Mohon maaf. Dan tentunya bagi kita, ketika kita sudah siap untuk menikah, ya, maka yang tidak boleh dilupakan oleh kita sekalian adalah berarti kita sudah siap untuk menerima pasangan kita dan semua kondisi keluarganya. Jadi bukan hanya pasangan kita saja, ya. Kalau di sini kita sebagai istri, berarti bukan hanya suami kita, tapi juga adalah, ya, keluarga besarnya. Keadaan suami istri dalam rumah tangga tentunya sangat dipengaruhi oleh ridho atau murka daripada kedua orang tua masing-masing. Karena itu perlu diperhatikan oleh kita sekalian, ya. Pasangan yang baik adalah yang nantinya akan menganjurkan kepada pasangannya untuk apa? Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maaf ya, sahabat keluarga, agak sedikit kurang sehat sebenarnya saya. Kita lanjutkan. Nah, dari pemahaman ini, sahabat keluarga, akan muncul nanti kesadaran daripada kita, ya setelah menikah nanti akan bertambah orang tua kita. Ya, jadi ada 3 jenis orang tua, ya. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Itu disebut orang tua. Orang yang melahirkan kita, ya, itu adalah orang tua kita. Ya, kemudian yang merawat, yang mendidik, yang mengasuh, baik itu ibu tiri, ya, ibu sambung atau orang tua sambung atau orang tua angkat, mereka adalah orang tua kita. Dan yang ketiga adalah mertua, ya. Mertua adalah orang tua kita. Karena itu, sahabat keluarga, ya, ketika kita sudah memiliki pemahaman bahwa punya kesadaran bahwa setelah menikah berarti bertambah juga orang tua kita. Ya, ini mertua dari pasangan kita. Namun jika ada kekurangan atau hal yang mengecewakan dari keluarga pasangan, jangan terburu-buru kemudian menilai negatif atau menganggap mereka sebagai musuh, walaupun jelas-jelas perbuatan mereka ini menunjukkan perbuatan permusuhan. Ya, kita lihat di sini, ya, dalam sebuah hadis Nabi dari riwayat Hakim dikatakan, jika seorang anak itu nggak pernah mendoakan kedua orang tuanya, niscaya rezekinya juga akan berhenti. Ya, benar sekali, ya. Masya Allah, ini suatu ungkapan Nabi SAW yang luar biasa. Kalau seorang anak, ya, yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, begitu juga mendoakan mertuanya, dua mertuanya, niscaya rezekinya itu akan berhenti. Karena itu, sahabat keluarga, kita perlu introspeksi diri nih, ya. Kalau ternyata, ya, kenapa rezeki kita ini seret, ya, kenapa rezeki kita itu tidak bertambah-tambah, ya. Rezeki bisa macam-macam, ya, sahabat. Bisa berupa harta benda, kesehatan, ya, kemudian berlimpah keberkahan waktu-waktu kita dan sebagainya, masih banyak lagi, ya. Jadi sangat luas dari pemahamannya di sini. Nah, karena itu, ya, jangan pernah lupa kita juga bukan saja mendoakan kedua orang tua kita, tapi juga mendoakan mereka mertua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Nah, kalau kita lihat, ya, bahkan keluarga anaklah yang punya kewajiban untuk menafkahi kedua orang tua. Ya, kalau orang tuanya ini memang tidak sanggup, ya, nggak sanggup. Kan tidak semua keluarga juga mungkin ada yang ideal. Memang yang sangat idealnya adalah kalau kita ketika sudah berkeluarga, ya, kita pisah rumah itu dari
orang tua kita, tapi tidak menutup kemungkinan ya ketika dia anak tunggal, dia satu-satunya ya anak dari orang tua kita ya, maka bisa jadi ya kita memang harus tinggal di rumah orang tua kita atau di rumah pasangan kita yang tadi dia tidak punya saudara kandung yang lainnya ya. Dan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang memerlukan kita ya satu rumah, satu atap dengan kedua orang tua atau mertua kita. Karena itu di sini perlu memahami ya, maka dari sebelum menikah itu ya sudah dibicarakan terlebih dahulu kesepakatan apakah nanti akan tinggal di rumah mertua ya ataukah akan pisah sendiri atau bagaimana. Nah, itu dan mungkin bukan di awal-awal pernikahan, ya mungkin nanti ada masanya ketika orang tua sudah sepuh, ya sudah sangat perlu ada yang mendampingi. Nah ini juga menjadi bahan pemikiran dari setiap keluarga. Karena itu sahabat keluarga, kalau kita perhatikan, ya maka di sini penting bagi kita sekalian untuk memahami ya mereka. Ya, mendoakan mertua kita seperti orang tua kita sendiri juga menjadi salah satu yang memang sangat disunahkan oleh Rasul tadi. Nah ini tadi ya hak mertua untuk dipelihara hubungan satu rahim dengan anaknya. Jadi mertua itu punya hak untuk mendapatkan ya satu rahim dari anaknya. Ya. Hak mertua juga untuk dimuliakan oleh menantunya, sebagaimana anaknya yang wajib memuliakan kedua orang tuanya. Jadi dipelihara hubungan satu rahimnya, ya, kemudian juga dimuliakan sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Jadi mereka ini adalah orang tua kita yang lain. Apalagi kalau posisi kita sebagai seorang istri, maka keberhasilan dalam keluarga itu adalah manakala kita mampu membuat suami kita semakin taat kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya, tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nanti keluarga kita, berarti kita sebagai istri sudah bisa dikategorikan kita sebagai seorang istri yang cerdas, yang sukses, yang bijak ketika kita menjalankan roda berumah tangga. Tapi sebaliknya, kalau ternyata sebagai seorang istri kita tidak mampu atau tidak bisa membuat suami kita semakin taat kepada kedua orang tuanya, karena apa? Karena memang letak surga bagi seorang laki-laki itu adalah di bawah telapak kaki ibunya, orang tuanya. Sementara sebagai seorang istri, ya keridhaan Allah tergantung daripada keridhaan suaminya. Penting tentunya bagi seorang istri ya untuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban ya yang harus dia berikan kepada mertua ya, pada mertuanya ya, selain kepada orang tuanya. Nah, sahabat keluarga ya, apa saja sih sikap mertua kepada menantu? Ini saya ingin menitik beratkannya sebagai mertua ya. Kepada menantu ya, harusnya itu sebagai mertua seperti apa ya, dan bagaimana dia bisa bertindak. Yang pertama tentunya seorang mertua itu mampu menyayangi menantu sebagaimana dia menyayangi anaknya sendiri. Ya, apabila seorang menantu harus menghormati mertuanya sebagaimana dia juga menghormati ya ibu bapaknya. Ya, tidak ada bedanya dengan mertua kepada menantu. Maka seorang mertua pun harus menyayangi menantunya layaknya ia menyayangi anak-anaknya. Jadi kalau nanti sahabat keluarga sudah punya menantu, maka jadilah ya, mertua yang idaman, yang dia bisa juga menyayangi menantunya sebagaimana dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Tidak membeda-bedakan. Kemudian menghargai menantunya. Nah, di sini sahabat keluarga. Ya, apalagi kalau dia sampai tinggal di PIM ya, Pondok Indah Mertua ya, maka bagaimana di sini kalau itu adalah rumah
rumah anaknya atau rumah dari pasangan kita, ya rumah suami lah misalnya. Kalau itu adalah rumah dari keluarga kita, gitu ya, ibu mertua atau orang mertua kita itu numpang di rumah kita, maka sebagai mertua kita harus menghargai ya menantunya, ya menghargai menantu kita dengan cara apa? Kalau dia punya aturan-aturan di dalam keluarga tersebut, maka dia berupaya untuk mengikuti aturan di dalam keluarga. Kali ada yang melenceng, ada yang keliru. Nah, disinilah peran mertua untuk bisa berbagi saran kepada menantunya, ya supaya tidak keluar dari jalan yang sudah ya disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bagaimana kedua belah pihak, ya tentunya kedua belah pihak di sini ya terjalin komunikasi yang baik. Ketika terjadi suatu masalah atau perdebatan, maka seorang mertua ya harus mampu menghargai pendapat dari menantunya. Jangan karena mertua merasa paling tinggi kedudukannya, jadi si menantu itu harus ikut dengan kemauannya. Emang sih, ya mertua kita itu orang yang sudah merasakan asam garam dari kehidupan. Mereka, ya mertua itu adalah orang yang sudah punya pengalaman dalam berkeluarga. Tapi bukan berarti kita sebagai mertua, ya akan selamanya dalam kondisi yang benar, dalam kondisi yang baik. Apalagi zaman terus berubah ya. Maka di sini orang yang mampu mengikuti zamannya ya adalah orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang luar biasa. Kalau dia mampu mengikuti kondisi zamannya, tidak tergerus dengan zaman yang hari ini, tapi dia bisa mengikuti zamannya, tidak terbelakang, tapi juga tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Nah, tentunya bagaimana penghargaan ini ya, misalnya ya dengan cara menghargai, cara mendidiknya mungkin cara mendidik antara kita ya dengan mertua kita itu berbeda. Antara mertua cara mendidiknya ya mendidik anaknya dengan kita sebagai menantu mendidik anak kita itu berbeda. Karena disinilah penting kalau posisi kita sebagai seorang mertua, hargailah apa yang sudah dilakukan oleh menantunya. Begitu juga sebaliknya tentu ya sahabat keluarga. Ya, kita juga bisa saling menghargai. Kita tidak menyalahkan pola asuh, pola pendidikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, oleh mertua kita. Karena memang sudah beda zamannya. Tentu proses dalam pendidikan, pengasuhan juga akan ada terjadi perubahan-perubahan ya, dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang tidak kalah pentingnya ya adalah memberikan ruang kepada anak ya dan juga menantunya. Maksudnya apa? Ya, kalau kita lihat bahwa hukum mertua ikut campur dalam rumah tangga sama halnya dengan tidak memberikan ruang gerak untuk mandiri. Ya. Jadi kalau mertua ikut campur ya, dalam urusan rumah tangga menantunya, itu ya bisa dikatakan dia tidak memberikan ruang gerak ya si menantu ini untuk bisa mandiri. Dalam hal ini ya sebaiknya ya seorang mertua itu memiliki peran penting. Ada sebagian mertua yang selalu ikut campur dengan urusan keluarga, rumah tangga, anak-anaknya ketika anaknya sudah menikah. Padahal kan ya sudah sewajarnya mereka nggak perlu lagi ikut campur permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga anaknya. Kadang-kadang suka kepoin gitu ya, apa sih yang sedang jadi pembahasan anak-anaknya, menantunya ya. Karena itu ya sebaiknya kita memberikan ruang kepada anak kita, kepada menantu untuk menyelesaikan ya permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Ya, sebagai seorang mertua tentunya ya memberikan nasihat ya serta panduan terhadap anak menantunya, ya itu boleh-boleh saja ya, selama tentunya kita tidak terlalu dalam mengikuti atau ikut campur tangan ya tentang masalah keluarga daripada anak dan menantu.
Yang tidak bisa dielakkan juga adalah bagaimana seorang mertua itu menghormati keputusan anak dan menantunya. Putusan ternyata dia harus pisah dengan orang tuanya, ya, tidak tinggal di rumah orang tuanya atau tidak tinggal bersama mertuanya, punya rumah sendiri. Nah, putusan-putusan semacam ini juga sebagai mertua harus mampu menghargai. Dulu saya kok bisa tinggal, nah, misalnya gitu ya, suka banding-bandingin gitu. Dulu ya, saya bisa tinggal dengan mertua saya gitu ya. Tapi kenapa sekarang menantu saya nggak bisa tinggal sama saya gitu? Ya, ya, karena masing-masing keluarga itu punya prinsip, ya, punya keyakinan sendiri mereka di dalam membangun keluarga. Kita sebagai orang tua, sebagai mertua, itu tadi ya paling tidak memberikan panduan-panduan secara umum, ya, supaya anak atau menantu kita itu bisa melaksanakan kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga dengan baik, ya, sehingga tujuan daripada pernikahan itu bisa tercapai. Yang juga yang perlu menjadi bahan pertimbangan dari kita sekalian di sini kalau sebagai mertua, ya, ya tentunya banyak mendengar, ya, kenapa Allah ciptakan ada 2 telinga dan 1 mulut, itu karena memang kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena kalau ngomong itu paling enak sebenarnya daripada ngedengerin, ya. Karena kalau ngedengerin aja nih kayak gini, cenderung kita ngantuk gitu ya. Tapi kalau kita ngomong, ya kita bisa segar, ya, bisa sambil dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau cuma ngedengerin aja, kadang-kadang membuat kita itu bete, ya, ngantuk dan seterusnya. Ya, tapi nyata di balik hikmah itu semua adalah ya supaya kita lebih mau mendengarkan apa saja dari orang lain, saran ya atau pendapat dari orang lain. Yang tidak kalah menariknya sikap mertua kepada menantunya adalah dengan menjalin silaturahmi ya dengan kedua ya dengan keluarga dari menantunya. Artinya sebagai mertua, kalau kita lihat nih menantu kita ini nggak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya, maka sebagai seorang mertua yang baik, mertua idaman itu akan ngajak gitu, akan memberikan saran. Nak Rita, coba ya, Nak Rita, kenapa kamu nggak pernah datang ke rumah orang tuamu? Ya, coba tengokin orang tuamu sana. Barangkali ya ada kurang sehat atau apa ya. Nah, sebagai mertua idaman, mertua yang baik adalah mertua yang bisa mengingatkan anaknya tadi atau menantunya tadi supaya menantunya itu ya memperhatikan juga kondisi keluarganya. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini juga adalah bagaimana mencari tahu apa kesukaan dari menantunya. Ya, menantunya suka duren. Nah, angka baiknya kalau mertua datang ke rumah menantunya bawain duren gitu ya. Atau ternyata menantunya suka shopping, ya ajaklah sekali-kali menantunya itu jalan bersama, belanja ya dan seterusnya. Karena bagi seorang perempuan itu berbelanja itu sesuatu yang bisa menjadi refreshing ya, cuci mata ya, ngelihat walaupun nggak ada yang dibeli kali ya. Itu bisa menjadi refreshing dari apa? Dari berbagai macam kerjaan-kerjaan rumah tangga, kerjaan domestik itu, rumah tangga itu nggak akan pernah habis. 24 jam itu nggak cukup untuk sekedar kita ya melaksanakan atau mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Karena itu luar biasa ya. Nah, sahabat keluarga yang sudah berkeluarga, sudah mengambil jalan ini menjadi membentuk, membingkai, membangun keluarga, itu adalah Anda orang-orang yang hebat. Kenapa? Ya, karena berarti Anda sudah ya menambahkan energi untuk ya memperbanyak kesempatan beramal kebajikan, beramal soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya tadi ya, cari tahulah tentang apa sih kesukaan menantunya,
Ya, tanyakan bagaimana, apakah dia merasakan nyaman ya ketika dia bersama mertuanya. Apa sih yang membuat menantu kita itu tidak nyaman ketika bersama kita sebagai mertua? Apa sih yang menyebabkan menantu itu tidak merasa senang ya kepada mertuanya? Maka ini juga menjadi perhatian. Ya, dengan cara ini mudah-mudahan menantu akan merasa disayang oleh mertuanya, sehingga dia pun akan menservis dari pasangannya ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi perhatian dari mertua ya kepada menantunya ini akan berdampak nanti pelayanan kepada pasangannya. Tapi kalau mertua yang cuek, ya ini juga akan berdampak pada pelayanan bagi pasangannya nanti. Ya, yang itu adalah ternyata anak kita sendiri gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya sahabat keluarga juga adalah perhatian terhadap menantu tadi ya. Perhatian di sini ya berarti kita sebagai orang tua kandung atau seorang mertua juga harus punya perhatian terhadap menantunya ya. Nanyakan, Rita gimana kabar kamu gitu. Ya, alhamdulillah hari ini lagi kurang sehat sedikit gitu ya. Suara masih agak bindeng ya, misalnya gitu. Ya, apakah terlihat sakit atau baik-baik aja? Nah, maka sikap-sikap seperti ini itu akan memberikan kasih sayang ya. Rahmah, akan memberikan nanti mawaddah warahmah bagi keluarga tersebut. Karena itu sahabat keluarga yang perlu terus dijalin ini hubungan tadi antara mertua dan menantu ini perlu terus dijalin sehingga permasalahan antara mertua dan menantu ya kalau kita perhatikan ya di sinetron tayangan televisi film itu ya banyakkan mengangkat tema-tema kebencian antara mertua dengan menantunya. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Ya, karena cara berpikir kita adalah ketika bicara tentang mertua dengan menantu selalu terkesannya adalah konflik dan konflik. Ya, padahal sebenarnya kita mampu untuk membingkai itu menjadi suatu hubungan relasi yang sangat luar biasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sikap mertua kepada menantu di sini adalah tidak membeda-bedakan antara menantu dengan anak kandungnya tadi, ya. Bagaimana, ya? Kok beda ya? Kok anak saya nggak kayak gini, ya? Anak saya kok dalam memberikan pelayanan kepada saya mertuanya tidak seperti ini, gitu. Kenapa menantu saya orangnya cuek, ya. Kenapa menantu saya? Ini kita cari tahu kenapa menantu kita jadi cuek kepada mertua. Kenapa seorang menantu cuek kepada mertuanya? Mungkin ada komunikasi yang tidak terjalin. Ya, mungkin kita kurang intens membangun hubungan relasi antara mertua dengan menantu. Karena itu, ya sebagai seorang mertua sama seperti dengan orang tua kepada anak itu tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Membedakan menantu yang satu, kalau menantu si A, ya kalau menantu saya yang si A ini orangnya perhatian, ya terus penuh kasih sayang pada keluarganya. Tapi ini menantu yang satu lagi orangnya cuek, masa bodoh, ya terus ya bla 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 dah ya. Mungkin yang jelek-jelek dan sebagainya. Sekali lagi ya, berupayalah kita untuk tidak membeda-bedakan. Kalau juga membedakan menantu dengan anak kita, ya lebih hebatan saya daripada menantu saya. GR banget ya, jadi mertua yang kayak gini. Kemudian, nah ini tidak boleh membandingkan antara menantu tadi ya sudah juga dibahas tadi ya, tidak membedakan antara menantu yang satu dengan menantu yang lainnya. Kalau tadi tidak membedakan antara menantu dengan anak kandungnya. Ya. Yang tidak kalah menariknya juga sikap mertua kepada menantu di sini adalah tidak membicarakan aib menantunya kepada orang lain. Ya, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya ya. Sehingga bagaimana di sini seorang mertua mampu bisa bersikap secara bijak ya
Untuk apa? Ya, tadi ya aib-aib yang sebenarnya tidak selayaknya disampaikan kepada orang lain itu ya bisa kita tahan, bisa kita ya apa namanya mencoba kita alihkan kepada hal-hal yang lainnya. Ya. Karena memang bukankah Rasul mengingatkan kepada kita barang siapa yang membuka aib ya, orang lain maka Allah akan membuka aibnya sendiri ya. Kan tentunya kita tidak ingin aib-aib kita ini dibongkar oleh Allah ya, karena tadi ya kita yang juga suka membongkar aib dari menantu kita kepada orang lain. Di sini kalau kita perhatikan sekalipun perilaku dari menantunya itu buruk ya, maka dia harus menjaga dan menutupi aib dari menantunya. Ya, tentu saja dalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum ibu menyakiti hati anak yang sama artinya dengan mertua yang menyakiti hati menantunya. Yang tidak kalah pentingnya nih sahabat keluarga adalah selalu mengingatkan kebaikan ya. Sebagaimana sikap orang tua terhadap anak kandungnya ya, sebagai mertua juga harus sering mengingatkan kebaikan-kebaikan kepada menantunya. Terlebih kalau kebaikan itu dalam hal masalah agama ya. Kalau seandainya menantunya jarang sekali melakukan ibadah, maka sebagai mertua pun punya kewajiban untuk mengingatkannya ya, tentu dengan cara yang baik ya, lihat waktunya, kondisinya dan seterusnya. Dan mendekatkan hubungan menantu dengan keluarga yang lainnya. Jadi apabila keluarga mertua merupakan keluarga besar gitu ya, maka sering-seringlah kita ngajak menantu untuk berkunjung, bersilaturahim kepada keluarga dari mertua. Ya, supaya apa? Selain satu rahim ini bisa terjaga ya, supaya menantu juga bisa lebih dekat dengan dan akrab dengan keluarga besar dari pasangannya. Nah, ini penting sekali dikenalkan. Ya, kadang-kadang ya banyak sekali paman, bibi kita, tante, bude, pak de, ya itu begitu banyak sampai-sampai ya ada ya saya sendiri sampai enggak apa misalnya saking banyaknya gitu kadang-kadang hafal hanya ya kalau mau apa namanya mengingatkan itu ya biasanya lokasi di mana tempat tinggalnya Abua Buncit ya, Maci Lampenerut ya, Abua Pasar Minggu ya dan seterusnya. Nah, itu ya kadang-kadang ya tidak begitu hafal nama karena saking banyaknya gitu ya. Ini garis hubungannya apa? Nah, maka di sini penting sekali ya para mertua untuk juga ngajak-ngajak menantunya ya berkunjung silaturahmi kepada keluarga besar dari pasangan kita, ya dari anaknya. Yang lain bisa kita lihat di sini adalah tadi ya, memberikan kebebasan kepada menantunya. Ya, seorang mertua yang baik maka dia akan memperlakukan menantunya dengan baik pula, sebagaimana ia memperlakukan anak-anaknya. Ketika menantu berbuat salah, maka ya dia juga akan menasihati, memaafkan ya dari menantunya. Memberikan kebebasan di sini juga ya artinya bahwa mertua tidak mengekang menantunya dalam hal apapun ya. Apabila antara mertua dengan menantu ini tinggal satu atap ya, mertua tidak boleh melarang menantunya untuk apa namanya melakukan ya, apapun yang ia mau selama tentunya tidak melanggar ya, tidak melanggar aturan-aturan kalau sebagai seorang muslim, aturan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Contoh misalnya apabila menantu menginginkan perubahan warna cat rumah ya, maka selama itu baik ya mertua ya ikut aja gitu. Menantu pengen apa namanya rumahnya direnovasi, tapi ya mungkin mertuanya nganggap ngapain direnovasi, baru juga kemarin direnovasi itu rumah. Ya, kadang-kadang nih masalah kecil juga bisa menjadi konflik di dalam keluarga. Dan yang juga tidak kalah menariknya adalah bagaimana mertua itu ya membantu pekerjaan menantunya kalau dia tinggal satu rumah dengan
menantunya. Tapi bukan berarti mertua kita itu adalah sebagai pembantu, ya. Nah, sifatnya di sini hanya sebatas untuk ya, membantu daripada menantunya. Ketika menantu tinggal serumah dengan mertua, maka tidak seharusnya ya mertua membebankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kepada menantunya. Memang sih menantu itu yang baik itu tidak akan membiarkan mertuanya itu turun langsung mengerjakan pekerjaan rumah. Namun sebaiknya di sini juga terjalin kerjasama yang baik antara menantu dan mertua agar nanti terjalin hubungan keluarga yang asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang berikutnya memahami karakter dari menantu, ya. Karakter masing-masing kita kan tentu berbeda-beda. Tidak mungkin seorang mertua langsung memahami karakter dari menantunya, ya. Udah sekian tahun anak kita menikah, ya ternyata kita ya belum secara utuh memahami seperti apa menantu kita. Karena itu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara mertua dengan menantu, ya, maka keduanya saling memahami karakter antara satu dengan yang lainnya dengan cara ya apa namanya kita menghindari percecokan-percecokan yang kecil, ya, dan hal-hal yang sifatnya sepele ya udah maafin aja. Banyak-banyak salamatu sadar, berlapang-lapang dada, ya. Dan yang terakhir, bagaimana memberikan kenyamanan kepada menantunya sebagai seorang mertua, ya, mampu untuk memberikan ya apa namanya kenyamanan, ya, rasa nyaman kepada menantunya, ya, dengan tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga menantunya, memperlakukan menantunya selayaknya ia juga memperlakukan anaknya sendiri. Nah ini ya beberapa sikap yang hendaknya sebagai seorang mertua ya terhadap menantunya ini agar hubungan keluarga itu menjadi keluarga yang betul-betul asmara, keluarga as-sakinah, mawaddah warahmah. Ya, tentunya nanti di situ akan lahir kebahagiaan, ya, karena bahagiaan tertinggi kita adalah ketika kita nanti kelak di akhirat kita juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah ini sahabat keluarga ya. Nah, sekarang mertua nggak suka kepada kamu, kenapa? Ya, kalau ada mertua nggak suka kepada menantunya, nah, kita lihat apa sih yang membuat mertua itu nggak suka kepada menantunya. Ya, boleh jadi ya, boleh jadi ketika mertua nggak suka kepada seorang menantu, ya mungkin kamu itu bukan tipe menantu yang ya didambakan oleh mertua. Walaupun kita sadar ya, ini bukan zaman Siti Nurbaya, ini bukan zaman apa namanya dulu ya, ketika orang tua kita hidup ya, zamannya sudah berbeda ya, sehingga di sini seringkali membuat ya apa namanya ya perbedaan zaman di mana kita tinggal juga itu bisa membuat pola pikir kita itu ya tidak jauh berbeda ya, karena itu memang nah sinilah tugas kita untuk selalu mau belajar ya. Setiap mertua tentu ya mendapatkan kan calon istri dari anak-anaknya ini yang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Mungkin pengen yang cantik atau status sosial dan sebagainya. Itu sih nggak salah gitu ya. Itu tidak salah. Namun kita juga perlu sadar diri wahai mertua gitu ya. Sebagai mertua kita juga perlu sadar bahwa ini bukan zamannya lagi seperti zaman Siti Nurbaya di mana ya, anak itu dijodohkan oleh orang tuanya. Ya bisa jadi karena ini pilihan anaknya ternyata nggak cocok dengan kedua orang tuanya. Nah, karena itu sebelum terjadi pernikahan memang alangkah baiknya sudah ya masing-masing itu pasangan ya memperkenalkan diri kepada calon mertuanya ya, supaya nanti paling tidak dia bisa mertua atau ya mertua itu bisa
memiliki gambaran tentang menantunya itu orang yang seperti apa. Ya. Kemudian yang kadang-kadang membuat mertua itu nggak suka kepada kamu sebagai menantu, ya, karena terlalu memiliki pasangan hingga hubungan antara anak-anak dan orang tua menjadi renggang. Ya, maksudnya apa? Di sini mertua tidak pernah menyukai menantunya itu, ya kan mungkin saja ya pasangannya ini ya mengekang ya pasangannya seperti ibaratnya kayak apa ya? Kekang gitu ya, nggak boleh ya, atau yang membuat dia terlalu cemburu gitu ya, kalau tadi ya antara pasangan suami istri ini ya itu kayaknya memiliki pasangannya itu udah kayak punya barangnya sendiri aja, nggak boleh ya sama sekali ya mertuanya ya itu melihat atau nengok atau anaknya atau cucunya itu nggak boleh ditengok atau nggak boleh kasih ini kasih itu, oleh dijagain gitu ya. Itu yang membuat akhirnya ya mertua itu jadi nggak suka. Yang menariknya sahabat keluarga, pernah nggak terpikir ya, saya belum menemukan sih sebuah hasil penelitian ya, kenapa ya orang tua ya atau mertua itu lebih sayang kepada cucunya ya daripada kepada anaknya. Nah, kira-kira kenapa tuh sahabat keluarga? Kalau saya berpikir bisa jadi orang tua atau mertua itu lebih sayang kepada cucunya karena dia sudah lama tidak mengalami proses ya bagaimana menunggu saat-saat sedang hamil ya, proses hamil, kemudian melahirkan, menyusui, itu jarak antara dia ketika dia punya anak sama ketika dia kemudian melihat cucunya tumbuh dan berkembang gitu ya. Itu kan rata-rata kalau di Indonesia kan berdasarkan usia pernikahan minimal 17 tahun, 18 tahun bahkan, itu dia sudah punya KTP ya, itu baru bisa dinikahkan ya menurut undang-undang positif di Indonesia. Berarti kan kurang lebih sekitar 18-19 tahun ya orang tua, kalau ini yang langsung yang langsung melahirkan ya, yang langsung langsung hamil, habis begitu nikah ya tidak lama kemudian dia hamil ya, bahkan kadang-kadang di tahun yang sama ya, atau belum sampai setahun dia sudah melahirkan gitu ya. Itu ya coba saja bayangkan 19 tahun ya, lama tidak lagi memegang bayi, maka begitu lahir cucunya itu seakan-akan kasih sayang itu ingin diberikan semuanya. Melihat cucunya terluka atau melihat cucunya mengalami ya, sesuatu yang tidak menyenangkan aja, itu biasanya kena sasaran anak atau menantunya ya, ketika melihat cucunya tidak bahagia. Jadi secara umum ya di kita seperti itu. Mungkin boleh juga sahabat keluarga nanti ada yang melakukan penelitian. Saya sendiri belum baca literasi yang bicara tentang masalah itu ya. Yang tidak kalah pentingnya juga di sini, kenapa sih mertua nggak suka kepada kamu sebagai menantu ya? Kenapa ya? Karena bisa jadi tidak sepakat dengan caramu dalam mengurus rumah tangga ya. Pertama kalinya ya datang ke rumah ibu mertua, tinggal di dalamnya ya, otomatis ibu mertua juga akan memperhatikan bagaimana cara kita mengurus rumah ya, dan mengurus keperluan suami. Kalau kita sebagai seorang istri gitu ya, yang yang pasangan kita adalah anak daripada mertua kita. Kalau anaknya itu dia lihat nih ya, menantunya itu memperlakukan anaknya ya dengan tidak hormat, maka itu yang membuat akhirnya mertua juga jadi tidak suka kepada menantu ya. Karena itu di sini dalam mendidik anak, memberikan pelayanan
ya ngelihat dalam mengurus rumah tangga, mengatur. Kadang-kadang masalah kecil aja gitu ya, tata letak ya kursi misalnya harusnya nggak begini nih. Ya kalau rumahnya model begini ya, maka bentuk kursinya juga harusnya seperti ini dan seterusnya. Nggak sepakat lah pokoknya dalam mengurus rumah tangga. Ya, nah kalau mencuci itu ya seharusnya pakai cuciannya itu harusnya pakai sabun ini. Ya karena mungkin dulu orang tuanya ketika nyuci ya apalagi kalau orang tua zaman dulu ya sahabat keluarga ngalamin nggak tuh nyuci baju pakai penggilesan. Nah, alhamdulillah saya sempat mengalami ya atau ikut ya merasakan gimana cuci itu pakai penggilesan yang dari kayu gitu ya, papan penggilesan itu. Wah, sekarang udah susah tuh cari yang kayak begitu ya. Ya, kalaupun ada terbuat dari plastik ya, nggak ada yang dari kayu lagi, atau kalaupun ada sangat susah untuk mencarinya. Ya, mungkin ketika mertua kita melihat cara cuci kita pakai mesin cuci, nyata dilihat hasil cuciannya nggak bersih gitu. Beda ketika kalau cucinya itu pakai penggilesan. Nah ini juga yang kadang-kadang kalau kita tidak memahami ya dengan baik ya menyebabkan tadi ya ada hal-hal yang tidak disepakati oleh mertua ya cara kita dalam mengurus rumah tangga itu kadang-kadang membuat mertua itu ya nggak suka kepada menantunya ya. Yang keempat terlalu obsesi ingin dekat dengan mertua tanpa ada ketulusan ya. Sebagai sosok orang yang baru masuk bergabung dalam keluarga pasangannya tentu ya kita kan pengen deket ya sama mertua ya dan juga seluruh anggota keluarganya dengan ipar-ipar kita ya itu kan wajar gitu ya. Tapi ternyata hal itu ya kadang-kadang ya ketika kita terlalu terobsesi ya ingin dekat dengan mereka tanpa mempertimbangkan ketulusan kita ya, ini juga akan menyebabkan ya, mertua ya, melihat tingkat obsesi ini suatu merasa ifil ya kepada menantunya ya udah nggak suka aja ngelihat menantunya cari muka paling dia cuma ngejar harta kedudukan status dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir mertua nggak suka kepada kamu sebagai menantu itu seringkali karena kamu itu dianggap sebagai lawan untuk dapat perhatian anaknya. Nah, terkadang mertua itu selalu overacting terhadap kehadiran menantunya ya dan seringkali ini menganggap ya menantu itu menjadi lawannya di dalam mendapatkan perhatian dari anaknya. Karena itu tidak heran kalau dirinya suka ikut campur dalam urusan rumah tangga ya bersama pasangan. Nah, ini sahabat keluarga ya beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian dari kita sekalian. Karena itu ketika mertua nggak suka kepada kamu sebagai menantu ya kita coba melihat ya tipe yang seperti apa sih yang memang ya diinginkan oleh mertua kita ya kemudian bagaimana kita juga harus cari tahu bagaimana pasangan kita itu dulu dididik diasuh ya oleh mertua kita ya apa saja sih yang membuat kesepakatan itu ya yang menyebabkan dalam mengurus rumah tangga ya maka di sini perlu penting sekali sebagai sebuah keluarga itu punya visi dan misi di dalam dia berkeluarga. Ya, demikian sahabat keluarga ya yang coba baik ya beberapa hal tadi ya dari pembahasan kita tentang tadi ya bagaimana antara mertua dengan menantu. Maka di sini ya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li angfusikum maaf ya. In ahsantum
in ahsintum li anfusikum. Ya, kalau kamu berbuat baik, berarti kamu kan sebenarnya berbuat baik untuk diri kamu sendiri, ya. Dan kalau kamu berbuat jahat, maka nanti kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Jadi perhatikan, sahabat keluarga, bagaimana kita teruslah ya, memperlakukan berlaku baik kepada menantu, kepada mertua. Mudah-mudahan di sini sahabat keluarga yang sudah menjadi mertua bisa menjadi mertua yang baik. Kalau menjadi menantu yang baik, jadi idaman bagi kedua belah pihak tentunya. Maka tidak ada salahnya kalau ya kita terus belajar dan belajar untuk memperbaiki diri kita agar tujuan dari pernikahan yang kita lakukan itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Demikian sahabat keluarga, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada banyak yang kurang. Yang benar itu datangnya dari Allah, kekurangan itu dari saya pribadi karena minimnya, kurangnya ya pemahaman atau hal-hal yang saya baca dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih buat sahabat keluarga, semoga ada manfaatnya. Ya. Sekali lagi terima kasih buat yang selalu setia hadir di dalam konsultasi keluarga asmara. Ya, kegiatan KKA ini adalah merupakan kerjasama antara Daya Al-Atiyah, merupakan pesantren tahfiz Quran yang ada di Banda Aceh, ya bersama dengan Rumah Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.